Selamat siang, Ibu Hasmianti. Selamat siang juga, Bu. Apa kabar? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oh, syukurlah. Siang Ibu nelpon, tapi saya tidak bisa, Bu, lama-lama ngobrol dari handphone. Makanya ini saya baru bisa ketemu Ibu. Ada apa tadi Ibu nelpon? Ini loh, Bu. Mau ngajak Ibu ngobrol-ngobrol sih sebenarnya. Ada beberapa yang ingin saya diskusikan. Murid-murid saya, Bu, di kelas itu banyak kali lah permasalahan. Mungkin remaja, anak SD yang mau beranjak ke remaja ya, Bu, ya. Iya. Ada yang PR-nya jarang selesai, kemudian ada yang kalau tugas praktek itu nggak bawa, kasihan kelompoknya jadi nggak bisa mengerjakan praktek dengan maksimal. Ada yang paling fatal nih Bu, anak yang lama kali nggak sekolah berminggu-minggu. Kalau direkap tuh aduh banyak liburnya dia daripada sekolahnya. Itu yang buat saya agak-agak pening lah Bu, entah mau cemana lah ini. Oh, begitu ya. Ibu menghadapi bahwa anak-anak Ibu ini sekarang ada masalah yang tidak bawa bahan di saat praktek sehingga tidak bisa melaksanakan praktikum. Terus anak-anaknya udah berhari-hari tidak sekolah ya Bu Yasmianti ya. Oke. Kira-kira Ibu tahu nggak kenapa mereka itu tidak sekolah atau tidak bawa bahan pelajaran, praktek kayak gitu. Kenapa kira-kira Bu? Itulah Bu yang saya pun bingung lah Bu mau kayak mana ini. Cuman kayaknya saya fokusnya mau menyelesaikan anak yang nggak datang berminggu-minggu ini dulu lah Bu ya. Pening kali kasihan soalnya kan sekolah itu penting gitu. Kalau dia nggak Oh, datang-datang kan ini. Jadi saya tanya-tanya teman-temannya Bu, kata teman-temannya dia itu udah nggak datang tuh sejak guru PPL masuk Bu. Dulu di sekolah kami ada guru PPL Bu. Guru PPL itu datang ngajar di sekolah. Terus saya sering berkomunikasi awalnya sama guru PPL ini untuk mengetahui perkembangan belajar murid. Cuman mungkin dia pun banyak tugas mungkin ya Bu ya, banyak tugas dia untuk menyelesaikan laporannya. Saya juga kadang-kadang pun ditugaskan kepala sekolah keluar. Jadi komunikasi kadang terputus, mungkin dia lupa nyampaikan. Kata anak-anak itu, iya. gara-gara itu Bu, dia nggak datang-datang, males sama guru PPL. Terus kata anak-anak lagi, dia takut pelajaran agama Bu, disuruh ngapal ayat, ngapal surah gitu. Itu. Oh, iya. Berarti anak-anak Ibu itu nggak sekolah-sekolah karena ada guru PPL yang dulu menggantikan Ibu ya. Terus juga takut menghafal ya pada saat pelajaran agama. Oke, kira-kira ini Bu Hasmianti. Kira-kira Ibu pengen dapat apa dari percakapan kita ini? Saya pinginnya Bu, anak itu bisa lah Bu sekolah lagi gitu. Menangani masalah anak inilah biar bisa datang ke sekolah ya semaksimal mungkin lah gitu Bu. Kayak mana lah Oh, caranya gitu Bu. oke. Kalaulah dikasih rentang Ibu Hasmianti, ini kan rentang 1 sampai 10. Kira-kira murid Ibu itu sekarang tingkat keaktifannya datang ke sekolah di rentang berapa? Ibaratnya ya Bu ya kalau datang tiap hari itu nilainya 10, saya ini mungkin Bu di rentang 3 atau 4 gitulah Bu. Soalnya kan Bu, satu pekan itu ada 6 hari, dia sekolah itu kadang cuma 2 hari. Seingat-ingat saya Bu, setelah anak-anak teman-temannya yang lain cerita, baru saya ingat-ingat, oh iya ya anak ini kok dulu di semester 1 itu datangnya tuh banyakan liburnya daripada datangnya. Satu Iya pekan ya. itu paling datang 2 hari gitu Bu. Itulah yang Mhm. saya paling di Iya. rentang itulah dia Bu. Oke. Ibu udah bilang di rentang 3 atau di rentang 4 ya. Ibu kalaulah eee, ingin memperbaiki itu, Ibu maunya murid Ibu itu nanti setelah diperbaiki di rentang berapa? Melihat dari cerita teman-temannya dan melihat karakter si anak ini ya Bu ya, yang saya tangkap lah selama semester lalu itu, mungkin untuk memaksimalkan dia hadir tiap hari itu
agak sulit mungkin ya Bu, bukan tidak mungkin, tapi mungkin sulit karena kita nggak tahu motivasi dari rumah tuh cemana, motivasi dia sendiri juga cemana. Di rentang 7 aja udah syukur lah mungkin ya Bu ya, kalau menurut saya Bu. Iya, iya. Berarti Ibu pengen kerajinan anak Ibu itu nanti ada di rentang 7 ya. Iya Bu. Kira-kira apa rencana Ibu Hasmianti supaya anak Ibu itu nanti bisa mencapai rentang 7 kehadirannya? Dulu Bu, sebelum kita berdiskusi ini udah pernah juga Bu saya kasih surat kepada orang tuanya. Tapi ya orang tuanya gitu, responnya kurang Bu. Terus saya WA Bu Japri, kan ada nomornya di paguyuban kelas. Saya WA, respon orang tuanya juga ya ala kadarnya Bu. Nah, jadi saya telepon juga orang tuanya, ya gitulah Bu. Responnya nggak mendukung sepertinya Bu, lambat lah responnya. Jadi pun saya bingung lah Bu, mau saya apakan lagi lah orang ini Bu, anak-anak yang tidak masuk ini Bu. Iya ya. Berarti sudah ada usaha Ibu Hasmianti ya untuk membuat mereka supaya aktif datang kembali ke sekolah. Kira-kira ya Ibu Hasmianti itu kan yang sudah Ibu lakukan itu kan tidak berhasil ya. Ada nggak di benak atau di pikiran Ibu? Kira-kira saya ingin melakukan inilah dulu saya coba. Nah, gitu supaya murid ini nanti datang kembali ke sekolah. Ada nggak kira-kira muncul ide dari Ibu Hasmianti? Apa ya Bu ya? Enaknya kayaknya datang ke rumahnya langsung ya Bu ya. Karena kan kalau datang ke rumah kita kan bisa langsung face to face sama orang tua. Tahu apa masalah si anak, sama anaknya pun kita ketemu bertiga dengan orang tuanya. Jadi nggak katanya selama ini kan kata murid itu yang kita tahu ya kan, kata anak-anak. Jadi itu yang saya dapat informasi hanya sekedar dari anak ini, biar informasi langsung dari tersangkanya lah ya Bu ya. Jadi kayaknya habis datang ke rumah lah kayaknya ya Bu ya, biar puas gitu ngobrol sama orang tuanya, kayaknya gitulah Bu ya, kayaknya ya Bu ya, cocoknya. Oke, berarti solusi dari Ibu Hasmianti ingin menjumpai murid yang tidak hadir itu langsung ke rumahnya. Kalau begitu Bu Hasmianti, kira-kira kapan ini bisa dilaksanakan? Secepatnya lah Bu, karena kan ini urgent ibaratnya Bu ya, karena mau ujian, kasihan anaknya, udah kelas 6 juga, kayaknya 2 atau 3 hari ke depan saya eksekusi langsung lah ini Bu, supaya anaknya pun hadir, kasihan ya kan Bu. Secepatnya lah Bu ya, 2-3 hari ke depan saya luangkanlah waktunya Bu. Oke, kalau begitu ini saya tunggu loh, saya pengen juga tahu hasilnya loh Bu untuk kedepannya ya. Kita akan berjumpa kembali ya Bu Hasmianti. Ini kita udah mau di penghujung obrolan kita Ibu Hasmianti. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu ini setelah Ibu ngobrol-ngobrol sama saya? Bagaimana perasaan Ibu ini sekarang? Aduh Bu, lebih plong rasanya Bu, karena kan selama ini di benak saya tuh kayak mana lah anak ini. Akhirnya diskusi dengan Ibu membuka pola pikir kita juga Bu. Ya akhirnya terbukalah, oh iya diginikan kok nggak dari kemarin ya gitu. Jadi selama ini pikirannya cuma alah WA aja, telepon aja gitu. Jadi alhamdulillah akhirnya plong Bu, dapat menemukan sendiri solusi saya atas permasalahan yang saya hadapi. Lega lah Bu. Lega ya, oke. Oke, berarti Ibu udah plong, udah lega, sudah menemukan solusi yang akan dilaksanakan ya Ibu Hasmianti. Oke, nanti setelah Ibu melaksanakannya, saya tidak sabar loh untuk bercerita kembali ya. Kita jumpa kembali. Terima kasih sudah berbicara sudah ngobrol-ngobrol dengan saya Bu Hasmianti ya. Semoga terlaksana dengan baik yang direncanakan ya Bu Hasmianti. Amin, ya Bu. Selamat siang Ibu Hasmianti. Selamat siang juga Bu. Selamat siang Bu Dahlia. Selamat siang Ibu Hasmianti. Apa kabarnya nih Bu Dahlia? Sehat? Sehat. Oh syukurlah Bu. Kemarin Ibu ada menghubungi saya, tapi saya itu belum ketemu waktu yang cocok dengan Ibu, jadi agak kayak mana gitu ya Bu ya, waktu Ibu nggak dapat, waktu saya juga nggak dapat, inilah akhirnya waktu kita ketemu dengan pas
ketemu untuk berdiskusi. Nah, ada apa nih ya Bu ya? Kok ngajak mau ketemu ngobrol-ngobrol itu Ibu kira-kira mau ngobrol apa nih sama saya? Iya Bu, ini sekarang saya banyak bingung gitu. Saya ada beberapa masalah di sekolah saya Bu, dan saya kayaknya belum pas menemukan solusi gitu. Di sekolah saya itu kan Bu, sekarang banyak anak-anak tidak konsentrasi belajar. Karena beberapa anak, hampir banyak lah Bu, rata-rata bawa handphone ke sekolah. Jadi pada saat ngajar itu Bu, anak-anak itu tidak konsentrasi. Malah mereka lihat-lihat ke laci gitu. Jadi saya penasaran, apa sih yang diintip-intip di bawah meja itu, di laci itu? Ternyata handphone Bu. Jadi saya sedikit bingung gitu, loh ini kan sekolah tidak bisa ngasih udah dibuat peraturan tidak bisa bawa handphone, kenapa anak-anak ini bisa main handphone? Jadi pelajaran saya yang seyogianya tidak bisa bawa handphone, jadi konsentrasi mereka terganggu loh gitu loh Bu. Oh, jadi Ibu banyak masalah anak-anak yang tidak konsentrasi, ada yang bawa handphone akhirnya jadi tidak konsentrasi. Ini kita fokus mau yang mana dulu yang diselesaikan? Masalah konsentrasi atau masalah bawa handphonenya? Saya mau konsentrasi tentang bawa handphonenya Bu. Oh, bawa handphonenya ya Bu ya. Jadi menurut Ibu lah, menurut Bu Dahlia, kira-kira tuh penggunaan handphone yang sebaiknya itu yang seperti apa? Kalau penggunaan handphone yang baik itu, saya rasa Bu, tepat waktu gitu. Artinya, kalau memang pada saat disuruh buka handphone untuk mencari sumber belajar, saya rasa nggak masalah gitu. Tapi didampingi oleh guru yang bersangkutan gitu. Takutnya kan Bu, zaman sekarang kan semua serba divideoin. Takut-takut nanti ada yang viral gitu. Jadi salah gunakan loh Bu handphonenya. Betul betul Bu ya. Saya setuju dengan Ibu ya. Jadi menurut Ibu harus tepat guna lah ya, didampingi orang tua, digunakan untuk mencari media. Jika hal tersebut Ibu kita anggaplah di rating 10 lah yang seperti Ibu sebutkan. Jadi penggunaan handphone di sekolah Ibu itu terhadap murid-murid itu kira-kira berada di rank berapa Bu nilainya? Kira-kira kalau dikasih rentang kayak gitu, anak-anak saya itu sekarang loh Bu, di rentang 4 lah saya rasa. Di rentang 4 atau 5 itulah penggunaan handphonenya sekarang Bu. Oh, di rentang 4 atau 5 ya Bu ya. Mungkin zaman sekarang ini kalau kita mau penggunaan handphone itu di rentang 10, level 10 agak sulit ya Bu ya, karena sosial media yang marak, bahkan orang tua terkadang tidak mau repot, anaknya pun dikasih handphone sendiri ya kan, supaya anak tenang nggak minta-minta aman gitu ya kan Bu. Jadi Ibu pinginnya anak-anak itu berada di rentang berapa lah dalam penggunaan handphone? Saya pengennya Bu, anak-anak itu, murid saya itu ada di rentang 8 atau 7 gitu dalam menggunakan handphone ini dengan tepatnya dan tepat waktu. Jadi Ibu mintanya anak-anak itu ada di rentang 7 lah ya, supaya penggunaan handphonenya itu tepat guna lah seperti itu. Jadi apa yang sudah Ibu Dahlia lakukan untuk membantu anak-anak ini supaya penggunaan handphonenya tepat guna? Apa udah ada Sebenarnya yang sih, saya sudah ini Bu, saya sudah menghimbau gitu, jangan bawa handphone lah gitu. Kalau memang bawa handphone dibawa per kelompok kan hanya beberapa, jangan semua ikut-ikutan gitu. Tapi kayaknya nggak ngefek loh Bu, masih dibawa juga. Oh, iya ya Bu ya, anak-anak sekarang payah juga ya Bu ya, hanya sekedar omongan, nggak direngges. Jadi menurut Ibu apalagi nih yang dapat Ibu lakukan untuk anak-anak ini agar tepat guna lah dalam penggunaan handphone tersebut, biar nggak disalahgunakan. Kita kan takut handphone itu kan smartphone, di dalamnya pinter-pinter semuanya. Ya kan Bu, jadi supaya tepat guna penggunaan handphone ini, apalah yang akan Ibu lakukan? Itulah Bu, memang sudah saya pikirkan, cuman saya sih masih ragu-ragu bisa nggak Pak, bisa nggak gitu. Makanya saya ngobrol sama Ibu. Kira-kira rencana saya kan Bu ke depannya, saya pengen maunya
guru yang bersangkutan nanti yang menyuruh siswa bawa handphone pada saat pembelajaran, Bu, diberitahu di paguyuban kelas. Kan di paguyuban kelas itu kan, Bu, gabungnya semua guru-guru yang masuk mata pelajaran di kelas itu. Jadi kita tahu, Bu, oh anak si ini bawa handphone, oh si ini bawa handphone gitu. Terus orang di paguyuban orang tua pun harusnya dikasih tahu biar orang tua tahu anaknya bawa handphone apa enggak. Jadi bisa kita sama-sama mengkoordinir, Bu. Anak yang tidak disuruh bawa handphone, jadi bisa, Bu, memang kita kasih apa ya, kembali ke keyakinan kelasnya. Kenapa dia bisa menyalahi gitu. Seperti itulah rencana saya, Bu. Oh, jadi Ibu maunya guru yang mentugaskan anak-anak bawa handphone mungkin ada keperluan dalam pembelajarannya disampaikan di grup siapa yang membuat yang membawa handphone, siapa yang tidak, dan orang tua juga bisa tahu ya kan Bu ya. Iya. Jadi seperti itu. Kira-kira ada lagi nggak nih Bu apa yang ingin Ibu tambahkan selain itu? Iya, kira-kira nanti rencana saya, Bu, saya pengen bekerja samalah semua guru-guru maupun semualah warga sekolah dalam menindaklanjuti bagaimana penggunaan handphone yang tepat ini. Saya akan berkomunikasi dengan teman-teman rekan kerja saya, sama kepala sekolah saya pun saya akan bekerja sama biar saling terbuka kita, Bu, supaya tidak ada lagi penyalahgunaan handphone di saat pembelajaran gitu. Oh iya ya. Jadi bagaimana cara Ibu supaya handphone ini tahulah gitu siapa-siapa yang bawa, gurunya. Cara Ibu berkolaborasi mengkoordinir teman-teman satu sekolah itu bagaimana? Melalui apa? Kira-kira supaya tahulah gitu harus diinfokan di sini. Jadi cara berkolaborasi berhubungan dengan guru-guru lain itu kayak mana caranya, Bu? Iya, nanti kan kami sebentar lagi ada ini, Bu, kami kan biasa melakukan briefing tiap pagi, Bu. Pada saat briefing itu, nanti saya akan menyuarakan gitu. Ayo Bapak Ibu, karena ini sudah menyalahi gitu. Jadi nanti saya akan mengutarakan apa yang saya alami, yang saya keluhkan gitu. Biar secepatnya ini, Bu, langsung gitu. Ayo, segera wali-wali kelas bisa menginfokan ke paguyuban masing-masing gitu. Oh, iya. Jadi kira-kira menurut Bu Dahlia, kapanlah ini rencana Ibu ini yang akan Ibu lakukan? Iya. Kira-kira ini saya rencanakan, Bu, ya, karena ini kami kan biasanya tiap pagi itu ada briefing dan ketepatan minggu depan itu kami ada rapat, Bu. Jadi nanti setelah saya utarakan di briefing, di rapat pun bersama kepala sekolah akan saya utarakan ini tentang solusi bagaimana nanti anak-anak ini supaya menggunakan handphone tepat waktu dan tepat guna. Jadi minggu depanlah kira-kira, Bu, pada saat briefing pagi dan pada saat rapat setelah pulang sekolah gitu, Bu. Oh, jadi itu. Menurut Bu Dahlia, kira-kira gimana ya bilangnya? Apalah yang Ibu dapat dari ngobrol-ngobrol kita ini, Bu? Saya merasa senang loh, Bu. Kayaknya solusi tadi yang awalnya saya ragu-ragu, kayaknya saya jadi yakin gitu bahwa itu merupakan solusi yang tepat nanti untuk mengatasi permasalahan yang sudah saya mengganggu pikiran saya lah beberapa hari ini gitu. Jadi saya agak merasa bersemangat gitu. Berarti itulah solusi yang akan saya nanti utarakan pada saat kami di rapat untuk membahas permasalahan ini. Oh, syukurlah. Saya jadi nggak sabar nih Bu, pengen tahu perkembangan penggunaan handphone anak-anak di sekolah ini apakah udah tepat guna atau bagaimana nantinya. Nanti saya pengen ketemu lagi ya Bu ya, kita ngobrol lagi kira-kira handphonenya udah betul-betul tepat guna atau bagaimana. Karena kan tahulah anak sekarang ya kan Bu ya, dikasih kesempatan satu orang, yang lain ngikut, padahal dia nggak disuruh. Ya, seperti itu ya Bu ya. Jadi nggak sabar nih sebenarnya saya. Oke, jadi saya harap Bu Dahlia nanti hubungi saya lagi, kita ngobrol lagi ya Bu ya. Semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar, sukses, dan saya tunggu kabarnya lagi untuk berdiskusi. Selamat siang Bu Dahlia. Iya, terima kasih ya Bu Asmianti. Selamat siang.